Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siang ini di acara Rak dan Buku sudah kedatangan 2 orang, diantaranya penulis buku mendekatkan buku pada siswa, dan satu lagi pembicara yang sudah jauh-jauh datang ke rumah dunia. Nah, kawan-kawan atau teman-teman semua yang ada di luar sana, silahkan dinikmati dulu kopinya. Saya akan jelaskan dulu, nikmati dulu kopinya. Oke, ya. terima kasih. Santai aja. Nah, mendekatkan siswa kepada buku ini buku kelima, dengar-dengar. Ya, Betul, kelima. buku kelima dari Kang Ardian J. Ini buku esai ya, buku esai. Nah, kawan-kawan yang belum punya buku ini silahkan mesen, bisa langsung ke Kang Ardian J atau ke Rumah Dunia. Tidak berpanjang lebar, saya kira karena sudah kedatangan 2 orang hebat nih. Kang Thohir. Ya. Saya memanggilnya Kang Thohir atau Kang Gading karena namanya Bebas lah. bebas lah. Oke. Oke. Pertama kali dapat buku ini dari mana? Saya waktu itu sengaja datang ke Rumah Dunia karena pengen beli buku itu ya, karena menarik. Gimana? Saya sering melihat atau membaca lebih tepatnya postingan Ardian J di Facebook itu menarik-menarik. Wih, Oh. Mulai dari buku sampai mobil-mobil lah. Nah, kebetulan waktu itu dia posting buku ini ya, jadi saya agak penasaran apa sih isinya gitu. Sehingga saya datang lalu kemudian langsung beli. Oh. Bacanya langsung habis. Enggak, beberapa hari ya. Beberapa hari dengan buku setipis ini. Ya, karena saya kan Gimana? agak sibuk ya. sibuk kejar deadline. Sibuk banget ya. Iya. Karena saya baca waktu itu ya, saya niatkan memang sambil saya buat resumenya gitu. Oh, luar Bacanya biasa. tadinya mau saya bikin resensi bukunya. Tapi sampai sekarang kayaknya Terus ya, emang saya dengar-dengar pernah akan membuat sebuah resensi ketika di Facebook ya. Tapi belum sampai ini. belum. Malah katanya saya baca di situ sampai penulisnya juga panas Dalam saya. dalam. Keringetan ketika memang seorang jurnalis akan membedah buku ini. Ya. Terus akhirnya selesai, sudah buku ini selesai. Apanya? Dibaca. Buku ini dibaca. Bacanya sudah. Sudah selesai. Berapa lama kira-kira Untuk membacanya. untuk membacanya? Karena waktu itu tidak mengkhususkan menyempatkan waktu khusus ya. Jadi saya baca sesempatnya saja gitu. Kadang-kadang malam, kadang-kadang pagi. Oke. Setelah selesai membaca buku ini, terus kira-kira ada hal apa yang bisa didapatkan? Atau gimana? Ini tema yang diusung atau diangkat oleh Ardian ini berat ya, soal buku. Apalagi supaya siswa gemar membaca itu kan agak berat ya. Karena apalagi sekarang itu sudah ada gadget ya. Anak-anak lebih senang dengan YouTube. Nah, ini saya kira salah satu usaha Ardian J membagi pengalamannya, ya, bagaimana supaya anak-anak, bisa siswa, bisa anak-anak kita sendiri atau saudara-saudara kita agar bisa mencintai buku. Ya. Karena Ardian J sendiri sebelum kuliah Ya. itu tidak pernah bersentuhan dengan buku Ya, ya. nggak pernah. Ya, di buku ini dia ceritakan bahwa dulu semasa sekolah tuh hanya membaca komik Tatang S. Ya. Saya waktu kecil juga Baca. Ja- Tapi generasi yang berbeda kan sebenarnya ini, atau sama generasinya? Aduh, beda dong. Saya 90. Iya. Jadi kalau pengalaman yang dituangkan, yang dibagikan kepada pembaca, saya kira itu lebih natural dan lebih meyakinkan ya ketimbang hanya teori. Oh. Jadi di beberapa tulisannya Ardian J membagikan misalkan seorang guru atau seorang orang tua itu kalau ingin anak atau siswanya gemar membaca, dia harus menjadi teladan, menjadi contoh. Oh, oke. Nah, kawan-kawan atau teman-teman yang menonton video ini, bahwa seorang guru harus menjadi teladan, mencontohkan, memberikan. Untuk itu kawan-kawan, untuk segmen kedua kita akan kembali.
bingung ngurusin politik, bingung ngurusin kehidupan. Nah, biar lebih segar dan berenergi, jangan lupa minum gula aren Assalam. Bisa didapatkan langsung lewat kontak 081 9111 96220. Jangan lupa minum gula aren. Oke, kita kembali lagi. Tadi kita sedang asik membahas bagaimana dari buku ini ternyata harus ada contoh ya, atau kebermanfaatan ketika kita membaca buku. Nah, ketika kita hangat-hangatnya tadi sempat terpotong ya, karena memang kameramen tadi ngomong katanya cut-cut kayak gitu. Nah, nanti bisa lanjutkan lagi gitu. Sebenarnya selain guru itu harus memberi contoh, apalagi sih kira-kira dari buku ini yang bisa diambil manfaatnya dari pembaca? Ya, selain guru memberi contoh dengan misalnya dia membawa buku, kemudian membaca buku di hadapan anak-anak, dia juga harus menciptakan suasana membaca yang membangun suasana membaca. Dan di buku ini dijelaskan. Oh, dijelaskan. Misalkan dengan membuat perpustakaan mini misalnya di rumah atau di sekolah, itu juga akan menciptakan suasana membaca. Jadi ini kan mendekatkan siswa. Jadi kita sebagai orang tua atau sebagai guru harus aktif mendekatkan siswa untuk ke buku gitu. Ke buku. Karena kita yang dewasa yang sudah membaca kan sudah paham apa sih gunanya membaca. Maka orang lain bisa jadi anak atau siapa saudara kita harus kita paksa ya dalam tanda petik juga supaya mencintai buku, supaya minta membaca. Nah, di buku ini kira-kira Kang Thohir dicontohkan atau memberi contoh nggak yang keberhasilan? Karena ini sekedar misalkan tadi buku harus ini, guru harus ini, ada nggak contoh realnya dalam tulisan ini? Ya, dia ada. Membandingkan juga enggak? Ada contoh realnya misalkan dari pelatihan atau apa ya? Latihan menulis yang dilakukan misalnya di Rumah Baca Bojonegara ya. Juga kemudian menghasilkan kumpulan cerpen kalau nggak salah. Ya. Itu di sekolah. Di sekolah. Itu ada juga beberapa contohnya. Di buku itu memang kalau seorang murid harus senang membaca ya, salah satunya memang selain tahu dia manfaat membaca juga harus ada contoh real dari si gurunya gitu. Nah, kira-kira kan lepas dari buku ini kalau di kita gimana? Di sekolah kita atau guru-guru kita sudah sejauh itu atau belum? Pengalaman saya sendiri ya selama sekolah bahkan kuliah, memang guru kita agak kurang ya. Kurang apa? Agak jarang saya melihat ada guru atau dosen yang misalnya di kantin baca buku. Itu kan pemandangan yang asik ya. Tapi agak jarang. Mungkin mereka bacanya ngumpet-ngumpet kali. Bacanya di rumah. Jadi nggak mau ria. Padahal kalau dalam konteks ini ria dalam untuk bangkitkan siswa bisa mau membaca itu sangat diperlukan. Itu ria yang berguna lah. Iya. Terus selain memang di sekolah juga sedikit sekali kayaknya film-film mengangkat seorang guru baca buku, lebih banyak adegannya antara adegan buku itu terjadi misalkan ketika seorang laki-laki ketemu sama orang perempuan lalu jatuh diambil tuh bukunya. Ya gitu kan adegannya, bukan lagi adegannya guru lalu bagaimana seorang siswa melihat guru lalu ikut membaca buku gitu. Jarang ya? Benar. Jarang. Kalau film-film luar negeri kan kita lihat misalnya background pengambilan gambarnya rak-rak penuh dengan buku. Jadi kita agak jarang gitu ya. Itu jarang. Mungkin ada Apa Dengan Cinta lah itu cukup sering ya menampilkan. Memang ketika kita menampilkan buku itu bisa secara tidak langsung mungkin memberikan informasi atau gimana? Itu juga akan memberi kesan biasanya kan kesan seperti misalnya iklan rokok ya. Iklan rokok Marlboro zaman dulu kan selalu digambarkan koboi yang menunggang kuda, maskulinitasnya digambarkan. Nah, begitu juga kalau kita di dunia visual menampilkan buku, maka secara tidak sadar itu akan terbangun bahwa buku sesuatu hal yang keren gitu. Luar biasa kata Kang Thohir, memang ketika buku dihadirkan di dalam sebuah film apapun itu secara tidak langsung mengedukasi para penontonnya ya. Artinya menjadi sesuatu hal yang keren. Nah, di Indonesia belum banyak yang menghadirkan itu. Nah, kawan-kawan semua, kita akan masuk ke segmen ketiga yang lebih seru lagi. Bagaimana di dalam buku ini, apa kekurangannya, apa kelebihannya akan dijawab di segmen ketiga.
Cekidot. Anda mengalami masalah ketika menulis novel? Writer's Block? Beli buku saya yang terbaru, Rahasia Penulis, bukan sekadar tips menulis. Penerbit Intrans Publishing. Atau hubungi nomor di bawah ini jika ingin mendapatkan tanda tangan saya, penulisnya. Sip, kita sudah memasuki segmen ketiga. Nah, kalau tadi saya mengatakan bahwa seorang pembedah akan berbicara bagaimana kekurangan dan kelebihan isi buku. Tapi sebelum itu, kita akan tanya dulu langsung ke penulisnya nih. Ya, jenggotnya luar biasa ini. Ini hasil dari membaca buku. Berbulan-bulan baca buku di kamar, nggak keluar-keluar. Pas keluar kamar tungguin ya. Memang di zaman pandemi ini memang mengurus ini ya sekarang ya? Iya. Oke, kembali ke urusan buku nih. Ya. Ketika menerbitkan buku ini, kira-kira berapa lama prosesnya dan sebenarnya apa sih tujuan penulis ketika menerbitkan buku ini? Oke. Saya ini kumpulan esai, Iya. ada sekitar 15 esai di buku ini. Buku ini, oke. Saya tulis tidak dalam satu masa, dalam arti ada yang di tahun 2012, 13, 14 dan seterusnya. Jadi itu nggak langsungan. Dan saya emang suka nulis esai, sambil latihan nulis juga itu maksudnya. Dan kemudian saya kirimkan ke koran-koran, ke media-media. Dan ya alhamdulillah kebanyakan yang dimuat, yang dibuat di buku ini. Kemudian ketika saya buka folder laptop, saya baca lagi, saya kumpulkan tuh esai-esai saya, ada sekian puluh esai yang sudah dimuat. Terus pas saya lihat saya mau bikin tematis, ya udah saya ambil aja tema literasi dan pendidikan dan saya kumpulkan esai-esai itu, jadilah kumpulan esai mendekatkan siswa pada buku ini. Oke. Tujuannya deh. Tujuannya? Kira-kira ketika buku ini emang apakah melihat persoalan di kita, misalkan di sekolah-sekolah kita memang siswa jauh dari buku sehingga harusnya melahirkan buku semacam itu atau gimana kira-kira? Ya, saya kira semua buku yang terbit atau yang lahir itu memang didasari dari realitas banyak. Nah, ini salah satu, ini juga lahir dari situ karena melihat realitas kita, kondisi literasi di dunia pendidikan kita sangat mengkhawatirkan. Jadi saya terbitkanlah buku kumpulan esai ini karena yang saya lihat di sekolah itu memang ya siswanya kebanyakan nggak baca buku. Dan itu terjadi bukan karena salah si siswanya, gurunya pun banyak yang tidak membaca buku, tidak mencontohkan. Saya merasakan itu sejak saya sekolah, dan ketika saya mengajar pun saya menemukan hal yang sama. Jadi dari tahun ke tahun, dari dekade-dekade sebelumnya itu sampai sekarang, perkembangan kita di dunia literasi khususnya dalam membaca dan menulis buku, yaitu perkembangannya sangat-sangat lambat. Super sekali kan? Super sekali. Nah, sekalian promo dong bagi teman-teman atau kawan-kawan yang pengen buku ini, gimana caranya? Tapi walaupun saya tadi udah promo, kayaknya beda deh kalau sama penulisnya ya. Pastilah penulisnya yang promo lah. Oke. Siapa tahu dikasih apa gitu kalau penulisnya langsung. Oke, teman-teman kalau mau punya buku ini, mendekatkan siswa pada buku, bisa pesan langsung ke saya penulisnya Ardian J, atau bisa langsung datang ke Rumah Dunia atau kontak akun Facebook Rumah Dunia. Di situ insya Allah akan direspons oleh teman-teman marketing dan teman-teman bisa memiliki buku kumpulan esai terbaru saya ini. Harganya berapa? Harganya dong sebutin. Harganya cuma 35.000. 35.000 dapat jenggot plus 1. Plus dapat cap bibir. Tanda tangan dari saya. Oh, oke. Luar biasa itu, bahwa memang tujuan diterbitkannya buku ini salah satunya memang untuk menjawab atau juga memberikan solusi pada guru-guru kita atau siswa-siswi di sekolah yang kurang senang membaca buku. Mudah-mudahan dengan lahirnya buku ini banyak guru-guru juga yang ikut membaca lalu menyebarkan hal baik yang digagas atau dipikirkan oleh Kang Ardian J. Nah, tadi saya katakan bahwa buku ini akan dikulitin ya. Ya, dikulit. Belum sebelum dikulitin ya, akan dikulitin oleh pembedah kita Kang Thohir. Tapi karena waktunya sudah masuk jam 4, kita ngopi dulu ya. Tunggu apa bahasanya ya? Kita tunggulah ya di segmen keempat, mudah-mudahan masih sabar menunggu bagaimana si pembedah menguliti buku, mendekatkan siswa pada buku. Check it out. Halo sahabat Rumah Dunia, saya Bay Haki
dari Padu Raksa. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan merchandise Padu Raksa berupa CD dan kaos, bisa cek di IG Rumah Dunia Store. Selamat berbelanja. Oke, kita sudah memasuki di akhir-akhir nih. Akhir dong. Cepet banget ya? Cepet banget dong, nggak kerasa ya, kopinya masih banyak padahal. Sudah segmen akhir. Oke, seperti yang saya katakan tadi bahwa Kang Thohir ini akan memberikan semacam analisisnya untuk buku ini, kekurangan dan kelebihannya. Kang Thohir, langsung saja kira-kira apa sih kelebihan dari kekurangan buku ini? Buku ini terlalu bagus ya. Wah, Aduh. Iya, Oh, terlalu gila. bagus untuk saya Oh. kuliti kekurangan-kekurangannya karena lebih banyak bagusnya, maka harus dibaca ini. Ya. Seperti yang saya katakan di awal, kelebihan buku ini karena ini merupakan pengalaman dari penulisnya, maka ini adalah pelajaran yang betul-betul real gitu, yang sudah dirasakan oleh penulisnya. Jadi dia melakukan sendiri, mengalami sendiri, dan mengetahui bagaimana manfaat besar dari membaca. Artian dia saat ini dia bisa menulis, bisa menerbitkan karya itu karena membaca. Mungkin kita semua juga kalau dari kecil ya, dari kecil sudah didekatkan dengan buku, mungkin akan berbeda mungkin. Iya. Edukasi kita mungkin akan lebih baik ya. Nah, karena ini mungkin kekurangan buku ini karena ini semula tidak diniatkan untuk menjadikan satu buku ya. Jadi ada beberapa yang mungkin kurang nyambung lah dengan tema. Oke. Besar. Itu saja sih. Tapi masih enak lah, ini bisa dinikmati. Masih bisa dinikmati. Pertama karena bahasanya juga yang sehari-hari mudah dimengerti, semua kalangan saya kira akan mudah untuk memahami buku ini. Itu ya kurang lebih ya. Ya. Oke, kawan-kawan atau teman-teman semuanya yang masih menyaksikan atau menonton video kita ini, bahwa memang kata pembedah kekurangan dari buku ini sebenarnya sedikit sekali. Pertama, ada beberapa esai yang kurang sesuai dengan judul besar mendekatkan siswa pada buku. Tetapi saya kira memang kekurangan itu masih bisa dimaklumin ya. Dan esai yang di dalamnya juga masih bisa dinikmati. Oke, kita karena sudah masuk ke segmen terakhir, saya kira butuh dari dua orang ini semacam statement lah, closing statement lah kira-kira. Boleh saya minta? Udah disiapkan? Belum? Oke, silahkan. Ya. Mendekatkan siswa pada buku, saya kira PR kita bersama agar anak-anak atau siswa-siswa kita bisa meraih cita-citanya lebih dini. Jangan sampai mereka terlambat mengenal buku, yang ada nanti penyesalan. Oke. Terima kasih. Untuk Kang Ardiansyah, Closing statement ya. closing statement. Satu kalimat cukup ya? Satu kalimat, jangan satu buku. Oke. Closing statement saya, buku adalah hal yang sangat menakjubkan. Udah? Udah. Oh, luar biasa ya. Kawan-kawan, itulah pertemuan kita atau perjumpaan kita di kali ini ya, di segmen kali ini. Dari moderator menutup ya, memberikan kesimpulan saya kira ya, bahwa memang buku adalah ciri khas negara yang maju saya kira ya. Kalau orang sudah mencintai buku, sudah orang merasa buku adalah bagian dari hidupnya, maka buku menjadi cermin bahwa kita sebagai negara yang maju. Apakah kita sudah dalam posisi itu atau belum? Kita tidak tahu, tetapi yang harus kita upayakan adalah kita tetap membaca buku, memberikan informasi kepada sebanyak orang untuk tetap harus membaca buku. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.